Jadi itu ya untuk fungsi. Jadi saya ulang, fungsi itu adalah aturan yang memasangkan atau memadankan setiap elemen di A dengan satu elemen di B. Bila elemen-elemen di A lebih banyak dari elemen-elemen B, dapat kita membuat fungsi dari A ke B. Jadi kalau elemen di A lebih banyak dari B, kita udah bisa. Bagaimana kalau elemen di A lebih sedikit dari B? Itu udah jelas dari pasangan. Jadi ini elemen di A lebih banyak dari elemen di B pun kita bisa bikin pasangan. Kayak tadi misal di A-nya ada 4, di B cuma 1, semuanya ke arah itu ya udah. Misal, jadi di sini ada 4 elemen di A, elemen di B cuma 1, semua dipasangkan ke sini. Ini udah bisa, ini fungsi. Itu nggak ada masalah. Yang penting di A kebagian semua dan tidak ada yang bercabang. Tuh, oke. Kemudian apa? Sebuah fungsi disebut fungsi real bila kodomainnya ini himpunan bagian dari real. Kan yang kita pasangkan itu tadi anggota himpunan. Himpunannya nggak mesti bilangan awalnya. Misalnya hewan kesukaan. Ahmad hewan kesukaannya kucing. Terus Burhan hewan kesukaannya kampret. Misal kelelawar. Ya yang namanya hewan kesukaan kan bisa macam-macam. Orang sekarang apa aja itu dipelihara itu yang musang apa tuh. Itu kan menjadi hewan peliharaan gitu. Ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi awalnya dua himpunan itu nggak mesti angka, nggak mesti bilangan. Nah sekarang yang kita jadi fokus adalah himpunan B-nya nih, daerah kawannya, kodomain biasa kita nyebutnya. Kalau di sini isinya bilangan, di sininya nggak peduli kita, A-nya mau bilangan mau bukan, yang penting di sininya dipetakan ke bilangan dan bilangan itu himpunan bagian dari real, kita sebut fungsinya namanya fungsi real. Contoh, mahasiswa dengan nomor sepatu. Si A nomor sepatunya ukurannya 38. Si B misalnya 43. Si C 40. Si D 29. Ini kan yang A-nya itu kan bukan bilangan real. Tapi B-nya bilangan real kan? Nah itu udah bisa. Itu namanya fungsi real. Jadi fungsi real itu ngelihat dia dipetakan kemana. Kalau dipetakannya ke bilangan real atau himpunan bagian dari bilangan real, nggak mesti semua bilangan real, itu disebut fungsi real. Saya pikir omongan saya udah cukup jelas tuh ya. Nah, selanjutnya apa? Iya Pak, kata Bapak saya masih bingung, ya udah nggak masalah. Jalan aja dulu. Jalan aja. Biasanya memang begitu. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibatasi untuk A dan B anggota real. Jadi kita nggak akan ngomongin fungsi tadi yang nama-nama orang, binatang kesukaan. Kita cukup dari bilangan real ke bilangan real. Gitu ya. Notasi fungsi biasanya kita tulis fx, gx, hx. Fx ini sering dinotasikan sama dengan y. Ini bil khusus kalau kita udah ketemu dengan tadi kan himpunan A ini kita sebut nanti adanya di sumbu X, real X. Ini himpunan bilangan real. Ini juga himpunan bilangan real. Dipeta-petakan nih. Ini biasanya kita sumbunya sumbu Y. Ini ordinat, ini absis. Jadi, nah begini. Ini X, ini Y. Yang disebut domain itu sumbu X. Ini adalah wilayah domain. Y-nya itu berarti kodomain. Nanti ada range-nya. Nanti kita akan bicara range, daerah hasil. Yang mana yang daerah hasil. Jadi ini yang tadinya semula awalnya begini, kita ubah image-nya itu menjadi koordinat kartesius ke dalam koordinat kartesius. Ini ada yang unik di sini. Yang uniknya di mana? Untuk koordinat kartesius, sebenarnya secara visual kita bisa ngecek apakah dia fungsi atau bukan dari kayak gini. Misal saya punya cek sebuah fungsi ya. Ini nanti pemetaannya ke sini ya. Nah, saya mau cek apakah sebuah fungsi. Cek fungsi ya. Misalnya saya punya 3 grafik ya. Ini grafik sembarang, saya punya 1, 2, 3. Ini sumbu X semua ya. Ini Y, ini Y. Yang mana yang sebuah fungsi? Kita cukup ngecek sebetulnya
X ini kan tadi ingat, makna fungsi itu kan semua anggota X, setiap anggota X dipetakan kan? Satu. Tepat? Satu. Kayak ini misalnya saya punya di sini X1, ini kan hasil pemetaannya ternyata di Y1. Oh, berarti X1 dipetakan ke Y1. Dia punya pasangan kan? Dengan kata lain, kalau saya tarik garis, titik potongnya cuma satu. Jadi saya cukup ngeceknya itu tarik garis aja dimanapun. Kalau titik potongnya dengan garis vertikal cuma satu, dia berarti sebuah fungsi. Yang ini fungsi bukan? Tepat satu kan? Satu. Nah yang gini, ini ada dua. Jadi si X1 punya pasangan di Y1 sama Y2. Gitu. Jadi dia kalau secara diagram, ini dia punya pasangan si X1 ini ke Y1 iya, ke Y2 iya, mentang-mentang lagi laku. Nah, dia punya dua. Gitu. Ya, kasusnya begitu. Jadi kalau kita mau ngecek fungsi enggak dari sebuah grafik, tarik garis vertikal, kalau titik potongnya cuma satu, berarti dia fungsi. Itu cara yang paling sederhana kalau udah ngeliat visual. Pak, gimana kalau ternyata persamaan aljabar? Ya kita harus ngecek untuk sembarang X. Kita lihat domainnya nanti. Waduh Pak, yang Bapak ngomongin saya udah ruwet nih, nggak ngerti. Ntar kita pakai contoh. Lihat. Yang jelas notasi fungsi, kalau tadi saya nulis fx berarti bisa sama dengan y. Dengan x elemen a. X-nya elemen di a. Fx aturan padanan yang mematak, yang ini bukan fx, ini f-nya. F-nya aturan pemadanannya. Jadi sering diilustrasikan gini teman-teman, sederhananya. Saya punya x, nanti dipetakan hasilnya fx. Aturannya ini namanya f. Si x, nah atau dia kalau kayak mesin, ini mesinnya mesin F. Kalau saya masukin X, diolah sama si F, keluarnya Fx. Jadi kalau saya di sini X, di sini tuh sebenarnya Fx atau sama dengan Y. Jadi sering disebut sumbu Y ini Fx. Tergantung mesinnya. Kalau saya punya mesinnya X kuadrat, saya masukin X-nya 1, keluar apa? 1 diolah jadi 1 kuadrat, 1. Kalau saya punya negatif 1 dikuadratin tetap 1. Kalau saya punya 8 dikuadratin 64. Jadi begitu aturannya, terserah dia yang ngasih aturan. Nanti kita plot tuh grafiknya kayak gimana bentuknya. Itu kalau X kuadrat kan gampang, dia begini doang, melalui titik 0,0. X kuadrat. Nanti kita akan cek di sini. Biasa kita pakai Wolfram alpha. Kita pakai Wolfram alpha dulu. Oh, jangan persamaan diferensial ya. Kita ini aja Wolfram alpha sudah muncul. Ini kita kalau plot grafik X kuadrat, plot X pangkat 2. Jadinya gimana kita cek? Tuh. Ini grafiknya titik 0,0. Tuh, ini tuh setiap titik di X itu punya pasangan semua di Y. Jika misalnya di titik 1 berapa sih pasangannya? Saya tarik. Tuh. 1 itu berapa pasangannya? Di 1 kan? Iya, negatif 1 juga. Karena negatif 1 itu dikuadratin hasilnya. Tuh. Jadi gitu. Ini makna visualnya. Gitu. Ya. Nah, terus elemen di B tadi pasangannya ya dari sebuah fungsi. Pada persamaan berikut tentukan mana yang mendefinisikan fungsi. Ya gampangnya lagi bikin dulu grafiknya. Gampangnya bikin grafik. Gimana cara bikin grafiknya? Kalau udah bukan linear atau kuadrat, kita butuh titik yang banyak. Kalau kuadrat kan kemarin kalau nggak kebuka ke atas ke bawah. Gitu kan. Nah kalau ini bentuknya udah X kuadrat tambah X pangkat 4. Nah ini harus kita coba. Kalau sekarang udah ada Wolfram, siap membantu kita kapan aja. X kuadrat berapa tadi? Grafiknya Y sama dengan X kuadrat plus X pangkat 4. Pangkat itu topi ya. Kita lihat grafiknya sama seperti X kuadrat cuma lebar kayaknya. Nah tuh, dia lebih lebar. Kalau tadi X kuadrat lebih runcing kalau enggak. Tuh.
Begini teman-teman grafiknya. Jadi kalau tadi kan kalau X kuadrat, kalau 1 hasilnya 1. Kalau di sini kita input 1 kuadrat, 1 ditambah 1 pangkat 4, 1, 1 tambah 1, 2. Ini mesinnya nih. Begitu kita masukin 1, yang keluar 2. Kita cek. 1 itu kita lihat di berapa? 2. Gitu. Jadi ngikutin aturannya, substitusi aja. Itu nah ini dia sampai dari min 2,4 sampai 2,4. Dari negatif 2,4 di sini sampai 2,4. Batasnya bisa diperluas terus sampai negatif 100 sampai positif 100 terus ke kanan kiri. Jadi kurang lebih kayak mangkok dia tuh. Kayak mangkok ya. Nah, nanti grafik ini apakah dia fungsi? Tarik aja garis ini. Semuanya kan punya pasangan kan? Ya, berarti dia fungsi yang pertama. Itu teman-teman tinggal coba. Pak, gimana untuk 3x y pangkat 3 sama dengan 1? Kita coba aja yang kedua. Nanti Wolframnya dicoba ya. Online gratis. XY pangkat 3 plus 1. XY pangkat 3 sama dengan 1 ya? Sama dengan ya? Kita lihat. Tuh. Apakah dia fungsi? Kalau kita terusin nih, ini kan dari negatif berapa nih batasannya nih? Sampai ya katakan negatif 2,4 ya tadi ya. Sampai 2,4. Ini akan terus nggak pernah nyampe ke X, dan apakah ini nyampe ke Y? Nyampe nggak ke Y? Apakah ini akan nyampe ke Y? Kita ikuti aja. Kita terusin ngelacaknya, kita batasi misalnya di X-nya itu dari negatif 0,5 sampai 0,5. Mau nggak dia? Kita lihat. Apakah dia ngerti maksud saya? Tuh. Dibatasi dari 0,5 sampai 0, ini yang kita dapat. Jadi nolnya di sini di tengah nih. Nolnya di tengah. Dia nggak pernah nyampe. Terus kita kejar itu nggak akan pernah nyampe. Atau saya jauhin ya biar kelihatan. Apakah dia nyampe nggak? Dari negatif 100 lah. Jangan takut, dia yang hitung kok. Kita mau tinggal masukin aja. 100. Kita ikut di sini. Tuh. Ini tuh titik 0 itu dia nggak pernah dapat, nggak pernah nyentuh sebetulnya. Tadi ingat syarat sebuah fungsi apa? Kalau kita tarik satu-satu selalu punya pasangan kan? Ini ada yang nggak punya pasangan di X, yaitu 0. Yo, kalau X-nya 0, X-nya sekarang 0. Secara aljabar kan kita dapat gini. Untuk X, Y pangkat 3 sama dengan 1. Berarti kan Y pangkat 3 sama dengan 1/X. Iya enggak? Y-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 1/X. Sekarang untuk X sama dengan 0, apa yang terjadi? Kan ini nggak boleh bilangan dibagi dengan 0. A/0 itu kan haram. Nggak bisa kan? Gitu, makanya dia nggak akan pernah nyentuh 0. Jadi ketika kita buat grafiknya itu dia akan ke sini terus, dan dia ke sini terus. Tapi nggak pernah nyampe ke 0, nggak berani. Cuma mendekati. Mepet-mepet doang, nembak agak terus. Itu. Jadi dia kagak pernah nyampe ke 0, cuma dekat. Seberapa dekat, pokoknya deket banget. 0,0000001. Itu dia masih ada angkanya, tapi kalau udah 0 dia nggak dapat nilai. Karena nggak boleh di sini. Itu kira-kira yang dapat kita pahami. Nanti tugasnya 3, 4, 5, 6 diplot pakai Wolfram. Habis diplot ini kan bisa di copy. Gambar ini tuh bisa di copy. Salin gambar, tempel di Word. Tempel di Word. Nih, kita tempel di Word, di copy tuh. Tuh, dapat kan? Kita tinggal kasih keterangan di sini. Untuk Y sama F tadi X Y pangkat 3 ya. Gimana kalau nulis simbol matematika teman-teman gimana? Biasanya pakai apa? Nulis simbol matematika X Y pangkat 3 nulisnya gimana? Insert equation apa simbol? Ini pernah pakai nih. Equation ya. Ini untuk matematika teman-teman. Diklik tuh.
Kita tulis X. Nah, bagian Y kita pengen pangkat 3, klik dulu ini. Pakai ininya. Y pangkat 3 agak ke depan sama dengan 1. Begitu nulisnya. Oke? Makanya, Pak, kalau begitu lama, Pak. Kalau saya nulisnya misalnya tulisan yang kayak kemarin, persamaan kuadrat X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Iya, kalau pakai alfabet kita, Pak. Kalau pakai huruf Yunani, min beta plus minus akar misalnya. Beta kuadrat min 4 alfa gamma per 2 alfa. Gimana nulisnya? Ya ini kan ganti huruf doang dari alfabet Latin ke Yunani. Ini Yunani, ini Greek punya nih. Huruf Yunani itu alfa beta itu jangan alfa beta, padahal ABC sama aja. Gitu. Karena nggak mungkin kita nulis a bata gitu, rada nih. Ya. Kalau awalnya cetakan awal matematika itu pakai simbol itu ya, alif bata. Itu di bukunya Abu Musa Al-Khwarizmi. Namanya Al-Jabar wal Muqabalah. Itu kenapa namanya Al-Jabar? Itu masih pakai simbol-simbol Arab. Nah, di Yunani kan nama dia, diterjemahkan ke dalam dia bahasa dia. Nah, gimana Pak ngetiknya? Kayak tadi. Nah, ini teman-teman sama kalau kayak gitu waduh lama banget. Itu ada shortcutnya. Tinggal Alt sama dengan tuh. Misal saya nulis X1,2, jangan ngeklik itu, udah aja begini. X1,2 sama dengan tuh, ngerti dia. Per tuh. Min beta tulis aja. Tuh. Plus minus akar apa? SQRT. Tuh. Beta kuadrat pangkat 2. Tuh. B kuadrat min 4AC. 4 alfa gamma. Enak ya Latin mah ya. 2 alfa. Nah, yang kayak gini teman-teman, ini bukan pengetahuan, ini keterampilan. Tapi basicnya pengetahuan. Nah, nanti ini saya bikinin modulnya 5 lembar ya, shortcut begini buat latihan. Jadi kalau shortcut gini inget. Jadi nanti saya printin buat anak mesin. Jadi jangan sampai pas di tes skripsi ini kejadian. Begitu diedit dia makin nulis A per B aja, ya Allah, pernya pakai ini, Bang. Ya Allah. Nih, pakai ini. Jangan ketawa, itu jangan-jangan termasuk orang-orang yang begitu. Nulis A per B pakai, ya Allah, begitu diedit. A, B pernya tinggalan dalam. Kan kasusnya begitu kan. Ini kalau saya tulis A per B nih, pakai gituan. Nih, pakai zaman jahiliyah A. Nih, terus saya enter, dia dapat B. Nah, ini pernya digeser sama dia nih. Anak mesin tuh luar biasa emang. Nah, dia belum dapat gitu. A per B, tiba-tiba ada yang direvisi, dicoret-coret. Ini lagi-lagi bagus ngikutin. Coba dah kalau udah beberapa halaman. Nggak ngikut itu, Bang. Ini apa maksudnya? A, B. Apa itu ya, Pak? Kacau. Nanti saya bikin yang begini ya. Ini soft skill ini. Jadi keterampilan yang pokoknya keren lah. Nah, lanjutin ini dulu. Nanti ingetin saya aja di grup ya, tagih ya. Ya, teman-teman lagi UTS ngerjain, Pak, mana Pak yang ngetik matematika gitu. Nanti saya udah bikin. Nah, ini gimana? Untuk ini adalah bukan fungsi gitu aja. Udah gitu. 1. Nanti nomor 2, berarti nomor berapa PR-nya? 3, 4, 5, 6 gitu. Udah cantumin gambar X, Y bukan fungsi. Itu kalau beri alasannya lebih bagus karena saat X sama dengan 0 tidak terdefinisi. Nanti lihat di grafik pada terdefinisi nggak semua gitu. Oke, ini doang PR-nya. Yang nanti dikumpul nanti kalau saya bilang PR tuh. Kita lanjut dulu materinya. Ada apa setelah ini? Oh, ada daerah definisi tadi yang saya sebut domain. Yang A, sumbu X. Ada yang namanya daerah nilai. Teman-teman lihat dulu kembali ke atas yang disebut daerah nilai. Maaf saya terlalu jauh.
Di sini, ini kan kita pasangkan ke yang orange. Yang disebut daerah nilai itu yang punya pasangan. Berarti yang pertama, kedua, ketiga, keenam. Ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya benar. 1, 2, 3, dan 6. 4 dan 5 dia nggak punya pasangan, berarti dia bukan range. Yang disebut range, daerah hasil, daerah jelajah. Jadi setelah menjelajahi, dia hasil tadi kan yang masukin X-nya -1, keluar 1. Nah yang keluar ini dari semua X yang dimasukin itu disebut hasil. Ngelihatnya di mana? Di sumbu Y. Kalau tadi di sumbu X, sekarang daerah hasil ngelihatnya di sumbu. Seluruh Y itu kodomain. Tapi kalau nyari rank, yang dapat pasangan doang. Lihat grafiknya, gampangnya itu. Yang dapat pasangan doang. Kita lihat di sini ya. Tuh lihat, kalau domain mah ngelihatnya sumbu X, Fx. Kalau range ngelihatnya sumbu Y. Oke? Kita lihat ya. Sekarang lihat. Tentukan, wah ini df domain fungsi dan range fungsi dari dan grafik dari fungsi-fungsi berikut. Suruh bikin grafiknya. Grafik udah dibantu tadi, tenang. Lihat di sini ada X ditambah akar X. Gimana nih grafiknya? Plot aja. X ditambah akar itu SQRT, square root. SQRT. Makanya kalau teman-teman tadi merhatiin saya ngetik Word, begitu saya ketik, lihat backslash, kalau di Word harus ada ininya, SQRT, saya spasi, jadi akar. SQRT itu jadi bahasa universal. Teman-teman mau belajar pemrograman apapun, makanya itu. Nanti yang akan saya bikinin apa itu ringkasannya itu teman-teman tinggal pakai. Nah, jadi di sini saya cukup masukin SQRT. SQRT dari X sama dengan apa? Tadi? Oh, Y ya. Y sama dengan ya. Fx itu Y kan? Nah, saya enter. Cek dulu output yang kita masukkan betul enggak bentuknya sama. Betul seperti ini? Nah, ini grafiknya. X ditambah akar X itu ini grafiknya. 0 bisa nggak? Bisa, akar 0 kan 0. Ini 0. Sekarang kita cek domainnya. Apakah negatif boleh dimasukin ke dalam akar? Kemarin definisi akar apa? Di video nonton Pak, cuma nggak ngerti. Nah, lihat definisi akar. Nih, definisi akar, kalau ada akar X, ini udah ada batasan dulu, X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau ada Y sama dengan X ditambah akar X, kita lihat ini, kalau ini sih bebas, X-nya berapa aja boleh. Tapi yang di sini udah ada batas loh. Dengan kata lain apa? Domainnya itu cuma boleh, domain F-nya itu real yang positif. Karena harus positif. Lebih besar dari 0. Jadi dia harus real positif. Makanya kita lihat di grafik juga, dia nggak berusaha input nilai negatif. Mulainya dari yang positif. Hasilnya gimana? Apakah ada Y yang negatif? Ada di bawah nggak yang negatif? Nggak ada kan, tadi kita nginput negatif aja nggak boleh. Ini kalau kita nginput dari positif pasti hasilnya semuanya atau sumbu Y yang dapat pasangan kan Y yang positif. Berarti kita punya range dari F-nya juga positif. Yang pertama. Jadi dari grafik teman-teman bisa ngelihat, domain bisa ngelihat bentuknya ada batasannya di mana. Lihat batasannya di mana. Kalau ada bentuk-bentuk yang ada batasannya itu satu akar, yang kedua per peran, misalnya X per atau Fx per Gx. Ini pastikan Gx-nya tidak sama dengan 0 syaratnya. Gx-nya tidak sama dengan 0, itu syarat-syarat seperti itu harus diperhatiin. Minimal 2 itu. Ya, di dalam akar sama penyebut. Itu yang nggak boleh di matematika. Jadi kalau ada bentuk akar begini, jangan bilang domainnya berarti sumbu X semuanya boleh. Enggak. Kan dibatasi karena ada akar. Cuma boleh yang positif, yang negatifnya. Bisa dipahami itu ya. Lanjut dulu. Ntar kalau udah 2-3 contoh ngerti. Nah sekarang ini, Y sama dengan X kuadrat tapi dibatasi di negatif 1 sampai 1. Nah ini unik nih, kita lihat.
Dia mau X kuadrat. Dia mau X kuadrat, tapi dibatasi, koma, kasih ya. Kita spasi, kurung kurawal nanti. X-nya dibatasi tadi dari negatif 1 sampai, tuh begitu nulisnya. Kita enter. Pakai kurung kurawal. Tuh, dari negatif 1 sampai 1. Kita lihat di sini, betul dari negatif 1 sampai 1. X, pertanyaan saya sekarang. X-nya itu semua bilangan real tapi dibatasi kan? Nah, berarti saya nulisnya gimana? Kan kita suruh nentuin grafik, domain sama range kan? Grafiknya tadi udah. Begitu kan? Ini X, ini Y, ini yang akar. Yang satu. Yang kedua, Y sama dengan X kuadrat. Awalnya itu kalau nggak dibatasi, ini kalau nggak dibatasi kan dia begitu terus. Ini di 0 ya. Dia kalau nggak dibatasi terus banyak. Ini mah dibatasi sama dia dari negatif 1 sampai 1. Berarti domainnya udah dibatasi. Domainnya itu semua X tapi dibatasi di negatif 1 sampai 1. X-nya bilangan real. Domain mah dari soal udah kelihatan. Perkaranya apa sekarang? X udah finish. Y-nya. Pertanyaan saya, ada nggak Y-nya yang negatif? Enggak. Apakah semua yang positif dapat pasangan? Kalau saya terusin. Dapat semua. Kalau ke atas terus dapat. Tapi kan ini dibatasi di negatif 1 sampai 1. Cuma segini doang. Yang ada pasangannya itu, kanan kirinya itu cuma segini. Yang ke atas nggak ada, kan ininya dibatasi sampai sini. Berarti dari 0 sampai 1. Berarti range F dia sama Y ngeliatnya tuh. Dari 0 sampai 1. Tuh. Gitu nulisnya. Kira-kira teman-teman. Gambarnya ada, domainnya ada, range-nya ada. Oke? Itu dulu pahami. Jadi ngelihatnya itu sederhana. Y-nya dibatasi nggak? Kan dia nggak ada bentuk akar kan di sini. Di sini nggak ada bentuk perperan kan? Berarti semua R boleh, semua X boleh. Oh tapi ada syarat di soal. Soal yang ngasih dibatasi di sini. Kalau nggak dibatasi soal R, hasilnya R positif. Yang tadi ke atas terus ada nilainya. Tapi karena bawahnya udah dibatasi, ke atasnya juga jadi dibatasi. Yang semula batas bawahnya negatif 1,1 sampai 1, di Y-nya itu dari 0 sampai 1. Pak, gimana nih Pak? Penyakit nih. Nah, mulai. Ini fungsinya tangga, Pak. Kita gabungin. Kita lihat dulu ya. Nah, kita lihat dulu nomor 3. Yang nomor 3, apa di situ fx-nya? Apa ya? X kuadrat saat X-nya lebih kecil. X kuadrat kalau dia kurang dari 0 kan? Terus hasilnya 1 kalau 1. 0 ya? 0. Lihat di sini, teman-teman perhatiin. Ini ada 2 grafik. Ini ada 2 grafik. Satu saya nggak perlu, Pak, bisa nggak Pak di Wolfram gambar dua grafik? Bisa. Di Wolfram gambar 2 grafik bisa nggak? Bisa. Mudah-mudahan cara saya nggak salah. Kita coba dulu pakai kurung kurawal, kita pisahinnya. Yang pertama Y sama dengan X kuadrat ya. X pangkat 2 kan? Ini dibatasi untuk apa tadi? Nah ini batasnya ada 2 tapi sama-sama X. Ini kita coba tanya Google dulu. Pakai apa dia? Kita tanya aja, multiple function plotter. Oh, boleh juga tuh. Dia membatasinya X-nya bareng kan, dari negatif 5 sampai
sampai 5. Belum ada yang dipisah dia. Kan kalau kita kan tadi batasnya juga dipisah kan. Kita lihat yang ini mah X-nya kurang dari 0, yang ini lebih dari 0. Kita gambar, bisa kita menggabungkan dua itu. Pertama gini dulu saya gambar. Untuk X kuadrat kan tadi grafik awalnya gini. Ini adalah X kuadrat. Tapi karena ada bahasa X kurang dari 0, maka yang belah sini saya hapus. Kenapa saya hapus? Karena X kurang dari 0 itu kan yang sebelah kiri 0, belah sini. Sebelah sini tuh grafiknya begini gitu maksudnya. Gimana Pak dari 0 ke kanan? Dari 0 ke kanan hasilnya 1. Berapapun X-nya dot continuous konstan. 1 terus. Berapapun nilai X-nya dia terus 1. Ini grafiknya. Domainnya gimana Pak? Domainnya, pertanyaan saya, negatifnya ada gambarnya? Positifnya ada? Ada, berarti real. Sekarang tinggal ranknya. Ada yang negatif nggak? Nggak ada, berarti real. Begitu doang. Begitu kira-kira hasilnya. Ya, kalau ini nggak ada plotnya, gambar aja, boleh. Saya tungguin tuh gambar tuh. Jadi kalau ada fungsi begini, gambarnya begini. Ini nomor 3. Itu X-nya bukan naik atas itu ya? Yang mana Pak? Itu saja nilai X kan lebih besar atau sama dengan 0 ya? Lurus terus. Iya, karena ininya 1. Kecuali kalau dia maksudnya ke atas, misal ininya jadi. Saya pikir yang X itu X. Oh bukan. Jadi berapapun X-nya, ya kan, berapapun X-nya kita input, nilai 1. Jadi dia begini. Kalau kembali ke konsep mesin tadi, dia punya aturan main 1. Berapapun X yang kita masukin, ya hasilnya 1, 1, 1. Berapapun X-nya, 1, 2, 3, hasilnya terus 1. Tuh, 1. Gitu. Silakan teman-teman. Digambar dulu ininya. Ini nggak ada di Wolfram. Yang bawa modul tinggal sak nomor 3, begitu jawabannya. Kalau nggak ada di Wolfram, saya suruh nulis dulu. Gitu. Tapi sepertinya di Wolfram Alpha bisa, cuma sayanya belum ngoprek lagi terlalu dalam. Teman-teman bisa cek dulu.